Dari Gereja Sangga Kelas Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat siang. Kok selamat siang? Selamat pagi maksud saya. Apa kabar kekasih Tuhan? Habis kehujanan jadi pikir siang. Apa kabar pagi hari ini? Pagi-pagi dari semalam ya. Hujan deras di tempat saya. Bagaimana tempat Anda? Hujan juga kah? Sampai pagi berangkat pun masih deras hujannya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita masih bisa menikmati segarnya hujan hari-hari ini. Tadi saya ngobrol sama pagi hari ini Pendeta Budiono Condro. Katanya kalau sudah mau kemarau terus banyak geluduk hujan tuh menandakan mau musim kemarau, masuk musim kemarau. Selamat pagi Pak Budiono. Pagi Bu. Apa kabar Pak? Luar biasa baik. Hujanan juga kan? Ya. Nggak anti air ya? Enggak. Iya, dimandiin lagi. Itu dia. Tetap bersyukur ya. Bersyukur. Ada banyak orang hujan ngomel panas ngomel gitu. Dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta panas. Iya, nanti kalau dihujani air panas boleh ya. Iya. Pak Budiono apa kabar pelayanan hari-hari ini? Ya, pelayanan masih tetap doakan orang sakit walaupun lewat telepon ya. Ibadah lewat Zoom juga. Ya, seputar itu. Selain itu juga kita pelayanan menguatkan orang lain yang di lapangan yang mengeluh ini langsung kita bisa injili mereka. Kita langsung bisa memberikan firman Tuhan buat mereka. Jadi pelayanan nggak harus di gereja kan? Betul. Nggak harus di atas mimbar kan? Betul. Ya, ini Ya, sepertinya konsep ibadah, konsep pelayanan itu diobrak-abrik dengan adanya pandemi ini. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kekasih Tuhan, Pak Budiono Condro tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan cara kerja Tuhan. Ya, kalau dengar cara kerja Tuhan itu sepertinya kok kita ini wow gitu ya. Cara kerja Tuhan itu kita ini manusia biasa gimana bisa lihat cara kerja Tuhan? Iya, saya memberikan pendahuluan dulu begini. Kita manusia ini ciptaan, Tuhan itu pencipta. Kalau kita ingin memahami Tuhan dengan akal pikiran kita, otomatis nggak bisa mencakup semua. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan tuh memberi kita akal budi. Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita Roh Kudus supaya kita ini mencermati, mengamat-ngamati, bahkan Tuhan memberikan kita Alkitab. Semuanya itu petunjuk buat kita, mengarahkan kita untuk mengerti kerinduan hati Tuhan, mengerti maunya Tuhan. Ya. Kalau kita bicara cara kerja Tuhan bukan berarti terus kita ini kok lebih tahu tentang Tuhan sampai cara kerjanya Tuhan kita bisa pahami. Lalu timbul pertanyaan siapa kita, siapa Tuhan gitu kan? Kok kita manusia bisa memahami Tuhan? Ya, ini kita melihat cara kerja Tuhan bukan berarti kita lebih hebat dari Tuhan atau lebih mampu menelaah semua, tidak. Tetapi bahwa firman Tuhan memberikan petunjuk buat kita sampai kita mengerti cara kerja Tuhan itu polanya kayak apa. Ya. Langkah-langkahnya kayak apa. Walaupun itu tidak meliputi semua hikmatnya Tuhan, ya. Tetapi Tuhan memberikan seperti pasangan puzzle gitu ya. Potongan-potongan kecil memberikan sebuah petunjuk kecil-kecil buat kita sehingga kita bisa mengikutinya setahap demi setahap sampai akhirnya kita bisa ngerti, oh, maunya Tuhan tuh arahnya ke sini. Oh, inginnya Tuhan itu kita ada di posisi ini. Walaupun pada awalnya kita nggak tahu. Tapi karena kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang potongan puzzle kecil-kecil tadi itu, akhirnya kita bisa melihat sebuah karya Tuhan itu secara utuh. Karya Tuhan secara gemilang, secara luar biasa. Nah, apa pentingnya kita memahami cara kerja Tuhan? Yang pertama, kita tidak terpuruk dalam ketakutan. Kita nggak terjebak di dalam situasi penuh kepanikan, gitu loh. Bahwa hidup manusia itu sebetulnya sudah ada dalam skenarionya Tuhan. Bukankah Alkitab itu sudah menunjukkan dari sejarah riwayat manusia belum ada sampai manusia kembali tidak ada, Kejadian sampai Wahyu. Bahkan Tuhan itu disebut Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya semua kehidupan manusia beserta persoalannya itu semua sudah ada kunci jalan keluarnya di dalam Alkitab. Ada di Alkitab ya. Makanya kalau kita bisa mengerti cara kerja Tuhan, nomor satu kita nggak akan panik. Ya. Nomor dua, kita bisa menjadi motivator bagi orang lain. Kita bisa mengarahkan orang lain juga untuk tidak panik.
untuk tidak galau gitu ya. Sebab kalau panik, entah kita entah orang lain, itu malah mengaburkan petunjuk Tuhan. Malah kita nggak bisa fokus kepada apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan selalu berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut, ya. Dan Yesus juga pernah berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia ini berikan, ya. Bahkan Paulus juga berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu, ya. Nah, itulah yang membuat kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan itu sebetulnya mengarahkan kita untuk setahap demi setahap mengerti cara kerja Tuhan. Walaupun tidak akan sepenuhnya kita mengerti semua, karena hidup ini penuh dengan rahasia, hidup ini penuh dengan misterinya Tuhan. Tapi paling tidak kita bisa belajar melangkah setahap demi setahap menurut petunjuk firman Tuhan. Dan akhirnya kita bisa lolos kok. Bukankah Alkitab selalu menunjukkan orang yang tekun, orang yang setia, orang yang betul-betul ada dalam jalannya Tuhan, ujungnya pasti kemenangan, ujungnya pasti jalan keluar, pemulihan. Berarti untuk memahami cara kerja Tuhan simpel ya, ada buku petunjuknya ya? Ada. Alkitab ya? Iya. Makanya kita nggak boleh kecewa dengan Tuhan ya. Kalau kita ini sudah jadi orang percaya, sudah pelayanan, kita sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, bahkan kita sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, mungkin berkorban perasaan juga, ya. Lalu kita melihat kenyataan kok berbeda dengan harapan. Makanya saya sebut kecewa itu definisinya adalah apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Itu definisi kecewa. Ya. Banyak orang kecewa. Loh, saya ini pelayanan, saya ini cinta Tuhan, kenapa kok ada masuk dalam masa krisis seperti ini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya kena musibah? Kenapa saya mengalami terpuruk? Kenapa ekonomi saya hancur? Ya, kenapa saya ditipu orang dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya kekecewaan itu membuat kita semakin tidak paham tentang cara kerja Tuhan. Tuhan itu selalu mengarahkan kita kepada rancangan damai sejahtera hari depan penuh harapan. Kalau kita belum ketemu yang namanya goalnya, berarti rancangan Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan, jangan buru-buru memutuskan sebuah pernyataan. Karena kan memang firman Tuhan bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Belum waktunya. belum selesai gitu loh. Sabar aja. To be continue. Berarti ini kan butuh sebuah ketekunan juga Pak untuk memahami cara kerja Tuhan. Pak, ketika kita ada di situasi yang menekan ya, mungkin kita tadi Bapak berulang kali katakan sudah setia sama Tuhan, melayani Tuhan, tapi tetap harus masuk dalam krisis. Krisis ini bukan hanya bicara secara ekonomi ya, mungkin krisis secara hubungan atau mungkin sakit penyakit ya. Nah, kadang-kadang di tengah-tengah situasi seperti itu lebih susah Pak untuk melihat gambar besar dari yang Tuhan rancangkan buat hidup kita. Karena begini, kalau mungkin ya sakit flu aja nggak apa-apa. Tapi ini sakitnya sudah stadium 4, dokter sudah angkat tangan. Bagaimana bisa melihat cara kerja Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu? Atau mungkin kita sudah berusaha, mungkin yang sakit bukan kita, keluarga, pasangan. Pada akhirnya toh dia tetap harus dipanggil Tuhan. Nah, kadang-kadang itu kan bikin orang, kok gini gitu ya. Nah, bagaimana Pak kita bisa memahami cara kerja Tuhan di situasi seperti itu? Ya, gini. Saya kasih pendahuluan dulu sebelum saya buka kebenaran Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita bisa istilahnya itu menerima keadaan, kalau keadaan itu menyenangkan, di mana letak imannya? Nggak perlu semua orang bisa ya. Nggak usah percaya Tuhan Yesus, nggak usah beragama pun, kalau keadaan itu enak buat hati kita, sesuai harapan kita, nggak ada muatan iman sama sekali yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Tetapi justru ketika keadaan sulit, kita sudah setia, kita sudah pelayanan, kita sudah berkorban, kita sudah menyenangkan Tuhan dalam konsep kita itu ya, tiba-tiba sesuatu yang buruk yang kita nggak suka itu terjadi. Justru di situ iman itu harus dipertontonkan, iman itu harus dibuktikan, gitu loh. Yang namanya beriman itu banyak orang salah kaprah. Katanya kalau beriman tuh, aku mengimani, aku mengklaim janji Tuhan, aku beriman, ya. Loh, beriman itu bukan seperti itu. Beriman itu menaruh semua hasrat kita
termasuk hati hidup kita, itu semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan. Mau mati pun tetap cinta Tuhan. Mau sakit sekarat pun di ICU, tetap cinta Tuhan. Itu namanya iman. Apapun hasilnya, itu tetap kemenangan bagi Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa ketika maut datang, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan iman mereka. Paulus pernah berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya? Kapan mati itu jadi keuntungan? Kalau hidupnya bagi Kristus. Tetapi kematian jadi kerugian ketika hidup bagi dunia, hidup bagi dosa, hidup bagi diri sendiri. Makanya mati itu nggak buru-buru amat kok. Iya. Mungkin kalau dengar banyak orang takut mati saya, loh, Pak. Iya. Banyak orang dengar gini, waduh kok kayaknya pendeta ini nggak takut mati. Sekarang gini aja. Kita hidup ini pasti mati kok. Iya, itu sesuatu yang pasti akan terjadi ya. Kita takut mati atau tidak takut mati, pasti mati. Ya. Kita siap mati atau tidak siap mati, tetap mati. Gitu loh. Makanya beberapa saat pembicaraan yang lalu, mungkin Bu Ayu masih ingat, saya bilang begini, manusia itu sebetulnya nggak takut sama virus COVID kok. Takutnya sama takut mati. Iya. Karena kenyataannya banyak orang yang kena virus COVID pun nggak mati. Iya. Sembuh. Banyak orang nggak kena virus pun mati. Jadi kita ini mau apapun juga pasti ujungnya mati, gitu loh. Makanya lebih baik kalau sudah tahu memang mau bakal mati, ya persiapkanlah. Hidup ini berbuah, hidup ini maksimal, hidup ini betul-betul ngerti makna kehidupan ini apa untuk kita bisa mencapai tujuan. Tuhan tuh ciptakan kita di dunia untuk apa? Ya kan? Dan untuk itu harus memahami cara kerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita memahami cara kerja Tuhan, Pak. Ya. Banyak orang berkata begini, saya ini sudah berdoa, kok Tuhan tidak jawab? Saya sudah puasa, Tuhan kok nggak bekerja? Loh, memangnya dengan kita berdoa, dengan kita puasa, lalu itu menjadi senjata untuk memaksa Tuhan, Tuhan mengikuti kemauan kita. Itu namanya mogok makan ya, Pak. Itu namanya, kembali lagi pertanyaan tadi, siapa kita, siapa Tuhan, gitu kan? Berarti bukan kita yang beribadah sama Tuhan, tapi Tuhan yang beribadah sama kita. Nah, makanya saya berkata begini loh, jangan pernah kita berkata Tuhan tidak menjawab kalau Alkitab kita masih sering tertutup. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah buka Bible, jangan bilang Tuhan nggak pernah bicara juga bilang, ya. Tuhan nggak bicara. Lalu Tuhan bilang begini, ini yang waras yang siapa ini? Makanya justru Tuhan tuh banyak bicara. Tuhan tuh banyak mencurahkan isi hatinya. Tuhan itu banyak menyampaikan pesannya. Tapi kadang-kadang kita nggak punya waktu. Kita selalu menutup Alkitab kita. Mungkin kita berpikir gini, oh kita akan mendengar Tuhan bicara langsung secara audible ke dalam telinga kita. Ya, itu memang bisa saja terjadi. Tetapi apakah semua orang harus begitu? Tidak. Tapi paling tidak semua orang punya Alkitab untuk bisa dibaca. Gitu loh. Makanya untuk latihannya yang paling gampang itu baca Alkitab tiap hari. Kalau kita sudah terbiasa baca Alkitab tiap hari, kita sudah hafal ayat-ayat yang betul-betul menjadi berkat makanan rohani buat kita setiap hari. Secara perlahan nanti kita bisa tahu kok Tuhan tuh mimpin kita kemana. Bukankah firman Tuhan berkata Mazmur 119 ayat 105? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita punya firman, kita punya terang. Kalau kita punya firman, kita punya pelita. Sehingga kita punya petunjuk, itu bisa kelihatan semua. Arahan tuh bisa kelihatan semua. Hikmat Tuhan tuh ditunjukkan semua. Orang yang suka baca Alkitab pasti hatinya tenang. Walaupun keadaan itu buruk kayak apapun, tetap dia bisa stay cool, bisa tetap damai, bisa tetap enjoy. Ini sepertinya sebuah nasihat kuno dan klasik ya. Iya. Tapi tidak ada cara lain yang lebih manjur dari itu memangnya. Karena langit dan bumi akan lenyap. Ya. Tapi firman-Ku, kata Yesus, tetap kekal selama-lamanya. Bukankah kita juga nanti menuju kepada kekekalan? Ya. Makanya hidup ini jangan bergantung sama yang tidak kekal. Contohnya harta, kedudukan, jabatan, ya, popularitas, power, itu semua tidak kekal. Tetapi kalau kita mengandalkan yang kekal, firman Tuhan, kita akan juga menuai yang kekal. Hikmat Tuhan itu kekal. Karakter-karakter buah-buah roh itu kekal. Makanya yang terpenting itu hidup ini harus menghasilkan buah. Nah, untuk bisa itu, mengikuti cara kerja Tuhan. Nah,
Kalau bisa saya jelaskan secara sistematis begini. Kita pernah dengar kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Saya nggak akan bacakan karena terlalu panjang nanti. 2 Raja-Raja pasal 4 itu kisahnya cukup panjang, tetapi dibagi 2. Ya, Bu Wahyu nanti bisa cermati juga, kekasih Tuhan juga bisa buka Alkitab nih. 2 Raja-Raja pasal 4 itu terbagi 2 cerita. Yang pertama cerita tentang seorang janda miskin. Istrinya seorang abdi Allah atau seorang hamba Tuhan, ya. Yang cerita satunya lagi adalah seorang wanita yang tinggal di Sunem. Ya. Cerita pertama itu wanita yang miskin, janda, tetapi dia menanggung hutang suaminya. Sampai untuk ditagih hutang itu dia nggak punya uang. Sampai anaknya itu akan dijadikan pengganti pembayaran hutang untuk melunasi hutang itu. Hati ibu mana sih yang anaknya diambil untuk jadi pembayaran pelunasan hutang itu, terus orang tua atau ibu itu rela? Ya, nggak akan rela. Nah, ini keadaan yang serba dilematis ini. Nggak dibayar hutang, ditagih terus, stres. Kalau utang dibayar, terpisah dari anak. Memang lunas, tapi terpisah dari anak. Serba gini salah, gitu salah. Maju kena, mundur kena. Nah, ini banyak nih orang yang ngalami kayak gini nih. Ya, bagaimana ini keadaan serba sulit, semua serba ada resiko. Ya. Nah, lalu kasus yang kedua, cerita yang kedua ini kebalikannya 180 derajat. Ya. Langsung kontras sekali. Perempuan Sunem ini orang kaya. Suaminya pengusaha, punya ladang, punya pabrik gitu ya, punya karyawan. Tetapi suami istri yang kaya ini juga punya persoalan. Mereka sudah cukup lama tidak punya anak. Ya. Coba kita cermati dulu secara kulitnya dulu ya. Dari 2 kisah ini apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Orang miskin, orang kaya tetap punya masalah. Jangan berkata gini, enaknya kalau jadi orang kaya nggak akan ada masalah. Siapa bilang? Saya juga punya teman-teman kaya juga mengeluh kok. Orang miskin punya beban pergumulan, orang kaya juga punya beban pergumulan. Artinya begini loh, semua orang hidup tuh punya masalah. Kita nggak perlu menginginkan kehidupan orang lain untuk terjadi dalam hidup kita. Kita nggak boleh iri sama kehidupan orang lain. Kita nggak boleh istilahnya itu menginginkan hidupnya orang lain. Kehidupan orang lain, karena itu jalurnya Tuhan sendiri untuk orang itu. Kalau kita ada di jalur ini, di keadaan ini, ya Tuhan ingin kita melewati jalur ini bersama dengan Tuhan. Nah, hal ini yang hari-hari sedang diserang habis-habisan, Pak. Dengan adanya media sosial, dengan adanya apa ya? Sekarang ini kan namanya YouTuber, Instagram dan lain sebagainya ya. Itu berlomba-lomba menunjukkan saya punya ini, saya bisa beli ini. Dan itu akhirnya konsep berpikir seperti itu akhirnya tidak terbentuk, Pak. Iya. Enak ya itu. Loh, itu buktinya bisa bantu orang. Nah, orang akhirnya bermimpi ke sana. Bagaimana dengan hal ini? Selama kita selalu menganggap hidup orang lain itu enak, kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Dan kita nggak akan bisa nikmati hidup. Ya. Dan percayalah bahwa kita itu hanya bisa mengharapkan kehidupan yang enak, yang indah, itu cuma sebatas waktu mengharap itu aja enaknya. Nanti kalau sudah sampai di puncak, sampai mendapatkan, ya sudah selesai gitu aja. Indahnya pengen itu prosesnya. Lagi. Nah, pengen lagi. Indahnya lebih itu lagi. waktu berharapnya. Ya, tapi sudah dapat itu sudah. Apalagi? Nggak ada rasanya ya. Nggak ada sesuatu yang menarik lagi, nggak ada yang sesuatu yang exciting lagi, nggak ada. Gitu. Makanya memahami cara kerja Tuhan itu kita bisa nikmati tahapan demi tahapannya, itu enjoy. Oke. Langkah pertama tadi adalah kita harus kita baru belajar ini, baru buka ayatnya di 2 Raja-Raja ya. Iya. Itu di situ kita tahu bahwa orang kaya, orang miskin sama-sama punya masalah. Iya. Jadi nggak usah pengen kaya atau yang kaya pengen miskin, nggak ada kayaknya, Pak. Oke, itu dulu konsep berpikir ini harus ada dalam pemikiran kita. Jadi jangan pernah menginginkan posisi orang lain, kehidupan orang lain. Apa langkah berikutnya untuk bisa memahami cara kerja Tuhan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.